Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama bulan yang ketiga ini masih diberikan kuat sehat oleh Bapa kita di surga. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, perlindunganmu, pemeliharaan dalam hidup kami. Kami masih ada sampai hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini sebuahkan firman yang terambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan yang 9 yang berbunyi demikian. Kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Bukankah aku telah memerintahkan engkau, kuatlah dan mantaplah, jangan takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat kemana engkau pergi. Kita perhatikan di sini bagaimana Yahweh menegaskan, menguatkan hati daripada Yosua setelah Musa meninggal, maka Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel, yaitu memasuki tanah Kanaan, dan banyak kerjaan yang harus dikerjakan oleh Yosua. Tapi ditegaskan tadi bahwa kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam. Dalam setiap hidup manusia, apalagi di akhir zaman, keadaan semakin sulit, makin berbagai macam kejahatan. Tetapi ingat baik-baik, di dalam situasi sekarang ini, yang perlu kita lakukan bukan melihat apa yang sedang terjadi, tetapi fokus kita adalah bagaimana otoritas Yahweh itu bekerja di dalam diri kita. Nah, supaya otoritas Yahweh itu bekerja dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Pada kesempatan ini saya berikan temanya, kunci supaya berhasil. Sekali lagi, kunci supaya berhasil. Setiap orang ingin berhasil, baik dalam pendidikan, baik dalam usaha, pekerjaan, studi, dalam rumah tangga, dan segala macam. Tapi kadang-kadang banyak manusia, usaha yang dilakukannya itu tidak melibatkan kuasa Yahweh itu, sehingga banyak orang sudah belajar dan segala macam membuat sistem usaha yang baik, tapi gagal lagi. Kenapa? Karena tidak ada campur tangan daripada Yahweh itu. Oleh karena itu, agar kita dapat berhasil, maka apa yang harus kita lakukan? Kunci pertama supaya kita dapat berhasil adalah selalu, yaitu merenungkan firman Yahweh siang dan malam. Sekali lagi, selalu merenungkan firman Yahweh siang dan malam. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi dia hanya kesukaannya Taurat Yahweh siang dan malam, dan merenungkannya, sehingga apa yang dikerjakannya akan menghasilkan. Jadi sekarang ini banyak orang bukan merenungkan firman Yahweh, tapi merenungkan nasib, merenungkan keadaan. Itu yang keliru. Makanya ketika engkau mau bertindak pun engkau sudah was-was, ketakutan, karena yang kau renungkan adalah kegagalan. Apa mungkin, apa bisa,
Betul engkau tidak bisa karena engkau merenungkan dirimu sendiri. Tapi jika engkau renungkan firman Yahweh itu, maka engkau pasti menang. Kita tahu siapakah firman Yahweh itu? Firman Yahweh itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama Elohim dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan ayat 14 firman itu berubah jadi manusia. Kita tahu kalau kita merenungkan firman berarti kita ada di dalam Yesua itu. Karena Yesua itu adalah firman yang berubah jadi manusia. Maka kalau engkau merenungkan firman, berarti engkau menyadari Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu. Dia hidup di dalam hidupmu. Dia bekerja di dalam dirimu. Maka kalau engkau yakin dia hidup dalam dirimu, engkau tidak akan takut. Sebab apa? Engkau yakin karena dia adalah Immanuel di dalam dirimu. Jadi, kalau dia adalah Immanuel dalam dirimu, karena engkau selalu merenungkan firman Yahweh siang dan malam, maka kunci kedua, apa yang harus engkau lakukan supaya berhasil? Perkatakanlah firman itu di dalam dirimu. Sekali lagi, kunci yang kedua, perkatakanlah firman itu di dalam dirimu. Nah, saudara, di dalam Mazmur pasal 119 yang berbunyi demikian, ya, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97 dan ayat yang ke 103 yang berbeda demikian. Ya, betapa aku mencintai Tauratmu, dia menjadi renunganku sepanjang hari. Ayat yang ke-103, betapa manisnya firman-Mu bagi langit-langit mulutku, lebih daripada madu pada mulutku. Melalui titah-titah-Mu aku memperoleh pengertian, karena itu aku membenci segala jalan yang sesat. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi alurku. Kita perhatikan di sini. Setelah tadi merenungkan firman Yahweh itu, maka perkatakanlah firman itu, ya, perkatakan firman itu, sehingga bukan lagi apa yang sedang kau hadapi yang kau katakan, tapi kebenaran firman Yahweh itu. Kita ingat firman itu diperkatakan dan bertindak sesuai dengan firman itu. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita berhasil, bertindaklah sesuai dengan firman itu. Saya memberikan satu contoh ketika Petrus mau ke bait suci, dia melihat ada seorang pengemis, itu nanti boleh saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai 8. Pengemis itu melihat karena dia orang lumpuh. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu." Dia perkatakan itu firman. Karena Petrus hanya memiliki Tuhan Yesus, yang dia punya adalah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Maka dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Sekarang bangkit dan berjalan." Saat itu Petrus mengulurkan tangannya dan mengangkat orang itu, dan dia dapat berjalan. Jadi kita perhatikan di sini, terjadi mujizat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Pertama-tama, Petrus merenungkan firman Yahweh. Yang kedua, dia memperkatakan firman Yahweh. Yang ketiga, dia bertindak sesuai dengan firman Yahweh itu. Jadi dalam hidup sehari-hari, banyak orang tahu firman tapi tidak memperkatakan firman. Misalkan dia baca firman tapi tidak katakan. Ya kalau dia tidak katakan, bertindak apalagi? Nggak mungkin bertindak dengan firman. Memperkatakan saja tidak mau, apalagi melakukannya. Selain itu, kita ingat bagaimana
yaitu Daud melawan Goliat. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan ayat 50. Semua tentara Saul sudah ketakutan karena melihat Goliat tinggi besar dan punya senjata yang begitu lengkap. Tetapi Daud berkata, dia pegang firman, "Kau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau demi nama Yahweh Israel yang kau hina ini. Hari ini juga aku akan jadikan engkau menjadi mayat." Dan Daud mengambil pengali-alinya dan melemparkan kepada Saul, dan kena di keningnya, maka Saul itu kalah. Kenapa Saul bisa kalah? Karena Daud memperkatakan firman, bertindak sesuai dengan firman. Dia yakin, dia merenungkan firman Yahweh itu. Hanya Yahweh yang bisa melawan setiap kejahatan manusia. Jadi kita perhatikan, sekarang ini engkau mungkin menghadapi Goliat-Goliat yang tinggi besar berdiri di hadapanmu, nakut-nakutin engkau. Virus di mana-mana, kesulitan di mana-mana, penyakit di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Jangan kau lihat itu. Daud tadi badannya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi. Makanya Goliat menghina dia. Tetapi Daud berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Israel." Karena Daud yakin bahwa Yahweh itu yang punya segalanya. Kalau kita memperkatakan firman dan bertindak sesuai dengan firman, maka apa yang kita kerjakan berhasil. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Petrus tadi berhasil membuat mujizat, orang lumpuh berjalan. Dan kita tahu ketika juga Yosua setelah memimpin bangsa Israel, saudara tahu bagaimana Yosua itu harus menyeberangi sungai Yordan yang besar. Tetapi Yahweh perintahkan kepada Yosua, suruh imam-imam membawa tabut itu dan mereka harus menginjakkan kakinya di tepi sungai Yordan, maka air itu terbendung dengan sendirinya. Yosua menyuruh para imam-imam itu, Lewi itu mengangkat tabut itu, dan begitu mereka menginjakkan kaki di tepi sungai Yordan itu, maka sungai itu berhenti. Coba kalau mereka berkata, yang kita hadapi sungai yang besar, apa urusannya dengan tabut ini? Apa urusannya menginjakkan kaki? Kita butuh jembatan. Mungkin kalau dia pakai pikirannya, dia akan berkata, kita butuh jembatan untuk menyeberangi sungai Yordan. Tapi berapa lama membuat jembatan itu? Tapi ketika Yosua melakukan firman, dengar firman, bertindak sesuai dengan firman, kita lihat sungai Yordan terbendung. Maka pada kesempatan ini, apapun yang sedang kau hadapi, menghadapi sungai yang besar, sungai yang disodorkan oleh iblis kepadamu, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, jangan takut bertindak, karena Yahweh berkata, "Aku besertamu." Tuhan Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan otoritas di surga dan di bumi." Kalau ada Tuhan Yesus, karena dia adalah firman, ada Tuhan Yesus dalam dirimu, dia hidup dalam dirimu, maka kemanapun engkau melangkah, engkau pasti berhasil. Pegang itu firman, jangan takut. Kalau engkau hidup dalam firman, dan firman itu adalah Roh Kudus itu sendiri, maka kemanapun engkau melangkah, segala virus apapun tersingkir dari hadapanmu, karena engkau memiliki otoritas daripada Yahweh itu. Jadi jangan takut, percaya. Jika engkau merenungkan firman Yahweh siang dan malam, dan memperkatakan firman itu terus-menerus, dan engkau bertindak sesuai dengan firman itu, jika engkau lihat, baik juga Daud mengalahkan Goliat, baik juga Yosua menyeberangi sungai Yordan, juga merobohkan tembok Yeriko, dikelilingi, yaitu hari pertama sampai hari ke-6 1 kali, hari ke-7 7 kali,
dikelilingi 7 kali, maka runtuhlah tembok Yeriko itu. Kenapa? Karena itu perintah Yahweh. Yosua tunduk kepada firman Yahweh, bertindak sesuai dengan firman, maka terjadi mujizat. Pada kesempatan ini, apapun kesulitanmu, tantangan yang kau hadapi, percaya Yahweh bisa menolongmu dan bisa membuat engkau berhasil, asal engkau pegang firman itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Engkau kembali menguatkan, meneguhkan iman kami melalui firman-Mu, sehingga kami boleh merenungkan firman itu siang dan malam, dan memperkatakan firman-Mu itu. Dan kami bertindak sesuai dengan firman-Mu. Apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah dengarkan firman ini, supaya dimanapun mereka berada, tetap mereka bersandar kepada firman-Mu. Karena Engkaulah Yesus HaMasiah sebagai firman yang berubah jadi manusia. Karena Engkau hidup dalam diri kami, maka Engkau terus menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu Bapa. Buat mereka berhasil apa yang mereka kerjakan karena mereka hidup dalam firman-Mu. Roh-Mu yang ajaib meneguhkan mereka. Terima kasih Bapa, berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik anak-anak. Kami percaya kami tidak sendiri karena Engkau adalah Immanuel bagi kami setiap saat. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.